Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Anwar Rosyid? Bagaimana kabarnya santri TPA Al-Ibtidai? Semoga semuanya baik-baik saja ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini di jadwal pelajaran fikih ibadah, kita akan mempelajari tentang ibadah sholat Jumat. Namun sebelum itu, untuk mengawali pelajaran, mari kita sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan disimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, bisa sambil mencatat poin-poin pentingnya. Yang pertama, tentu santri semuanya sudah tahu apa itu ibadah sholat Jumat. Namun kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ibadah sholat Jumat, misalnya bagaimana hukum sholat Jumat, terus syarat-syarat wajib Jumat itu apa saja, syarat sah mendirikan Jumat itu apa saja, dan lain sebagainya. Pembahasan yang pertama yaitu hukum sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, artinya wajib. Wajib untuk siapa? Wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap dalam sebuah negeri atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau merdeka itu maksudnya gimana, Ustaz? Nah, merdeka itu maksudnya pada zaman Rasulullah itu ada istilah budak atau hamba sahaya. Kalau zaman sekarang itu tidak ada lagi budak atau hamba sahaya. Jadi setiap laki-laki muslim yang sudah dewasa, merdeka dan tetap dalam sebuah negeri atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh, maka wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan, anak-anak, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir itu tidak diwajibkan melakukan atau melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melakukan sholat zuhur. Tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya syarat-syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi setiap orang Islam laki-laki yang sudah dewasa wajib melaksanakan sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau sengaja meninggalkan? Sengaja meninggalkan sholat Jumat maka berdosa. Syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh maksudnya sudah cukup umurnya, sudah besar, sudah dewasa. Jadi seperti santri TPA Al-Ibtidai itu kan sudah besar, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang tidak diwajibkan itu siapa, Ustadz? Nah, anak kecil yang sampai umurnya 7-8 tahun atau sampai 10 tahun itu kan masih kecil, jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga berakal. Berakal maksudnya orang yang bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan waras. Nah, mohon maaf, orang yang gila, orang yang tidak waras itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, syarat-syarat wajib Jumat yang keempat yaitu laki-laki. Nah, setiap laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki dewasa, laki muslim yang sudah dewasa. Kalau perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi wajib melaksanakan sholat zuhur. Syarat yang kelima yaitu sehat. Nah, orang sakit itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tetapi sakit yang dimaksudkan di sini bukan sakit malas ya, sakit misalnya sakit biasa gitu. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang sampai dirawat di rumah sakit, misalnya sakit yang sampai tidak bisa jalan, sakit yang tidak bisa bangun, hanya bisa terbaring di tempat tidur gitu. Kalau sakit yang hanya
sakit malas atau sakit pusing biasa, itu tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, syarat yang ke-6 adalah tetap dalam negeri atau penduduk di situ, penduduk di suatu tempat, atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Itu dia 6 syarat-syarat wajib Jumat. Jika sudah terpenuhi ke-6 syarat itu, maka umat Islam khususnya laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, syarat sah mendirikan Jumat. Syarat sah mendirikan Jumat yang pertama, hendaklah di dalam negeri yang penduduknya menetap. Maksudnya di sini sholat Jumat itu dilakukan di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota yang di situ orang tinggal. Nah, kalau dilakukan di sawah, misalnya di ladang, itu tidak sah. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak ada orang, hanya beberapa orang saja di situ. Yang kedua, tidak mencukupi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Syarat sah mendirikan Jumat yang kedua yaitu dilakukan secara berjemaah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjemaah. Para ulama berpendapat bahwa syarat sah untuk melakukan sholat Jumat itu ketika jemaahnya sudah mencapai 40 orang, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat boleh kurang dari itu. Tapi intinya ketika melakukan sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjemaah, tidak boleh sendiri-sendiri atau hanya beberapa orang. Syarat yang ketiga yaitu dikerjakan di waktu zuhur. Nah, sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur, tidak di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya atau di waktu lainnya. Harus dilaksanakan di waktu zuhur. Syarat yang keempat yaitu didahului oleh 2 khutbah. Nah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu ada khutbah terlebih dahulu. Maka biasanya santri yang suka datangnya telat menjelang iqomah itu tidak boleh lagi ya. Kenapa? Karena khutbah itu bagian dari syarat sah mendirikan Jumat. Maka kalian berusaha datang lebih cepat dan diam untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jangan dibiasakan untuk datang telat ketika mendirikan Jumat. Selanjutnya, sunnah yang berkaitan dengan Jumat. Nah, sunnah itu artinya apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa atau tidak berdosa. Nah, apa saja sunnah yang berkaitan dengan Jumat? Yang pertama, disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kita mandi terlebih dahulu yang bersih sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Nah, pakaian yang sebaik-baiknya maksud di sini adalah pakaian yang bersih, yang rapi, yang bagus, bukan pakaian yang mewah ya, karena yang mewah belum tentu yang terbaik. Nah, yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Nah, kita disunahkan untuk mengharumkan diri, memakai parfum dan sejenisnya. Itu termasuk ke dalam sunnah. Yang keempat, memotong kuku, merapikan kumis dan jenggot, dan menyisir rambut. Nah, yang rambutnya belum rapi, yang kukunya panjang itu dibersihkan terlebih dahulu. Yang kelima, menyegerakan untuk pergi Jumat. Jika dekat hendaklah berjalan kaki. Nah, ini biasanya santri semuanya kadang berangkat Jumat ketika menjelang iqomah, itu tidak boleh. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah menyegerakan untuk berangkat sholat Jumat. Nah, sunnah selanjutnya yaitu
hendaklah berzikir atau membaca Al-Quran sebelum khutbah dimulai. Nah, ketika kita sudah berangkat sholat Jumat, sebelum khutbah dimulai, maka kita gunakan kesempatan untuk berzikir, membaca Al-Quran. Jangan kita gunakan untuk bercanda dengan teman, mengganggu teman, mengobrol dan sebagainya. Karena itu termasuk sunnahnya Rasulullah dan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yaitu hendaklah memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah termasuk hari yang berkah, hari yang spesial di antara hari-hari yang lain. Maka perbanyaklah untuk berdoa, memohon ampun, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya beberapa sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat atau ibadah Jumat. Selanjutnya halangan atau uzur pelaksanaan sholat Jumat. Maksudnya hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkannya tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama sakit. Nah, orang sakit boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi sakit yang dimaksud seperti yang sudah Ustaz jelaskan ya, sakit yang benar-benar sakit, bukan sakit karena malas. Yang kedua, hujan lebat yang menyulitkan untuk pergi Jumat. Nah, maksudnya di sini hujan yang sampai kita tidak bisa pergi Jumat. Nah, tapi kalau hujannya kecil, masih bisa menggunakan payung atau jas hujan, itu bukan menjadi alasan. Yang ketiga, sulit menuju perjalanan ke masjid untuk Jumat. Misalnya jalannya rusak, terus jembatannya roboh, atau perjalanan itu tidak memungkinkan untuk pergi Jumat, maka boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ada bencana alam. Nah, atau dalam situasi yang mencekam, misalnya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya, maka boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ingat, kita tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Itu diantara beberapa hal yang menjadi alasan diperbolehkannya tidak melaksanakan sholat Jumat. Oke, setelah ini semoga dengan kita semua mengetahui beberapa hal tentang ibadah sholat Jumat ini, maka kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan dan kita mengajarkan kepada sesama kita. Mungkin itu saja pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.